Selanjutnya, halaman 239, kenikmatan sejati, kebijaksanaan dan kesia-siaan dari terobsesi dengan pembelian kecil. Penulis Rory Sutherland menulis, kebalikan dari ide yang bagus terkadang juga merupakan ide yang bagus. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mari kita telaah lebih lanjut mengenai kecenderungan untuk terobsesi pada pengeluaran kecil dalam anggaran keuangan. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa obsesi dapat mengubah hidup dan juga membuang-buang waktu. Mantan Presiden Calvin Coolidge terkenal hemat saat mengambil alih anggaran federal yang menghabiskan 21 miliar US dollar selama masa jabatannya. Tim Coolidge pernah mengirimkan kartu kepada setiap petugas di Departemen Pertanian yang terbaca. Banyak korespondensi pemerintah, 26 sen per surat. Bantu kurangi biaya, kurangi tulis surat. Tulis surat yang lebih singkat. Hal yang membuat penulisan surat menjadi makin sulit, kebijakan resmi Coolidge adalah setiap pegawai pemerintah diberikan satu pensil pada satu waktu, dan jika pensil tersebut tidak digunakan hingga bagian penghapusnya, pensil tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah untuk digunakan lebih lanjut. Apakah Anda menganggap ini absurd? Sebagai gambaran, pemerintah federal mempekerjakan sekitar 585.000 orang pada 1925. Jika setiap orang menulis 5 surat per hari, ingat, ini terjadi sebelum era email dan baru pada masa-masa awal meluasnya penggunaan telepon. Surat senilai 0,26 US dollar akan menghabiskan anggaran pemerintah lebih dari 197 juta US dollar per tahun. Ini terjadi pada masa ketika seluruh pengeluaran pemerintah berkisar 2,8 miliar US dollar per tahun. Berarti hampir 7% dari pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk surat. Mari saya berikan perbandingannya. Pemerintah federal menghabiskan sekitar 10% anggarannya untuk membayar bunga utang nasional pada 2023. Ini bukan angka kecil. Coolidge bukan orang bodoh. Penulis Kevin Kelly menulis, perhatikan hal-hal kecil. Seringkali orang dikalahkan oleh luka kecil, bukan oleh tantangan besar. Saya akan memberikan contoh yang lebih gila. John D. Rockefeller pernah membahas permasalahan menyolder tutup pada kaleng minyak dengan pakar di pabriknya. Berapa tetes solder yang kalian gunakan untuk setiap kaleng? 40, jawab sang pakar. Pernahkah kalian mencoba 38 kali? Tanya Rockefeller. Tidak pernah. Bisakah kalian menyegel beberapa kaleng dengan 38 tetes, lalu beritahu saya hasilnya? 38 tetes ternyata tidak cukup. Kalengnya bocor. Namun, 39 tetes tampaknya berfungsi dengan baik. Itu menjadi norma baru. 1 tetes lebih sedikit daripada standar awal 40 tetes. 1 tetes solder itu, kata Rockefeller setelahnya, menghemat 2.500 US dollar pada pertama, tetapi bisnis ekspor terus meningkat setelahnya sehingga berlipat ganda, 4 kali lipat menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan penghematannya pun terus meningkat, 1 tetes pada setiap kaleng, dan sejak itu telah mencapai ratusan ribu dolar. Nilainya sekitar 20 juta US dalam nilai dolar saat ini. Intinya adalah perubahan kecil dalam skala besar menghasilkan dampak yang besar. Mari kita temui seseorang yang membeli rumahnya, misalnya pada 1974, pada harga sekitar 60.000 US.
Saat ini nilainya mungkin sekitar 350.000 US dolar. Para pemiliknya pasti merasa telah melakukan investasi yang sangat menguntungkan. Namun, angka tersebut setara dengan imbal hasil tahunan rata-rata sebesar 3,75%. Pajak properti biasanya rata-rata sekitar 1%, sehingga imbal hasil real kita menjadi 2,75% per tahun. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sangat berbeda-beda, tetapi biasanya pengeluaran pemeliharaan mencapai 1 hingga 3% dari nilai rumah Anda per tahun. Sehingga, bagaimana dengan imbal hasil jangka panjang kita? Cukup redup. Pengeluaran kecil yang mudah diabaikan bisa menumpuk seiring waktu, hingga akhirnya melampaui biaya besar dan mencolok yang biasanya paling diperhatikan. Harga itu mudah dihitung. Cukup lihat berapa yang Anda bayar di awal dan berapa yang Anda dapatkan saat menjualnya setelahnya. Biaya jauh lebih sulit dipahami karena biasanya muncul perlahan seiring waktu sehingga mudah diabaikan, tetapi cepat sekali menumpuk. Hal yang sama berlaku untuk mobil, kapal, dan hobi. Bahkan, kita bisa mengatakan biaya merokok adalah harga sebungkus rokok ditambah biaya perawatan medis jangka panjang yang terkait dengan kebiasaan buruk tersebut. Yang satu mudah dihitung, yang lainnya sangat sulit. Saya pernah mendengar cerita ini. Seorang lelaki memperhatikan rekan kerjanya sedang minum latte. Ia bertanya, "Seberapa sering kamu minum latte?" "Setiap hari," sahut rekan kerjanya. "Wow, setiap hari selama 30 tahun karir profesionalmu?" Seru lelaki itu. "Sungguh uang yang banyak sekali. Secangkir latte sehari berarti kau menghabiskan sekitar 1.900 US dollar setahun. Jika kau menginvestasikan uang itu dengan imbal hasil sebesar 8%, kau akan memiliki uang sebanyak 250.000 US dollar. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli Ferrari." Rekan kerjanya tampak bingung. "Apakah kamu membeli latte?" tanyanya kepada lelaki itu. "Tidak, jadi di mana Ferrarimu?" Nah, kalau Anda suka latte, silahkan belilah. Intinya di sini adalah hampir setiap orang memiliki pengeluaran kecil yang bisa menjadi tabungan sangat besar jika dikelola dengan cermat. Dan pengeluaran itu sebenarnya bisa dikelola dengan sedikit usaha. Beberapa dolar di sini, beberapa dolar di sana. Orang-orang mengeluarkan upaya yang sangat besar untuk meningkatkan imbal hasil investasinya, karena mereka tahu jika Anda dapat meningkatkan imbal hasil tahunan Anda dengan bahkan 0,1% per tahun, jumlahnya bisa sangat besar jika diakumulasi seiring waktu. Namun, jika menyangkut pengeluaran kecil, surat, solder, latte, logika itu lebih sulit dipahami. Sejak usia muda, Warren Buffett begitu terobsesi dengan bunga berbunga, sampai-sampai ia mengukur setiap pengeluaran saat ini berdasarkan nilai jumlah tersebut di masa depan, jika ia menginvestasikannya dan membiarkannya berkembang. Potong rambut dalam benaknya menghabiskan biaya 30.000 US dollar. Itulah nilai beberapa dolar di masa depan jika ia membiarkannya bunga berbunga. Setelan setelan jas mahal, mengorbankan potensi imbal hasil jutaan dolar di masa depan. Cuci mobil tidak sepadan jika menggunakan logika ini, akan membutuhkan puluhan ribu dolar di masa depan untuk membersihkan sedikit kotoran. Saya tidak yakin ingin menghamburkan 500.000 US dollar dengan cara itu, kata Buffett kepada teman-temannya saat ia mempertimbangkan untuk membelanjakan beberapa dolar. Chris Davis bercerita tentang masa kecilnya di New York.
saat ia meminta dibelikan hotdog seharga $1 kepada kakeknya. Kakeknya mengatakan bahwa jika ia bisa mendapatkan imbal hasil investasi yang sama dengan yang diperolehnya selama hidupnya, hotdog seharga $1 itu sebenarnya berharga $1.000. Chris baru-baru ini melakukan perhitungan tersebut dan menemukan kakeknya tidak melebih-lebihkan. Kakeknya Shelby Davis telah meningkatkan asetnya ratusan kali lipat selama hidupnya. Anda mungkin menganggap perilaku ini kikir. Saya tidak akan merekomendasikannya kepada orang biasa. Makanlah saat Anda lapar dan potong rambut Anda saat Anda ingin. Intinya adalah, ketika Anda memahami betapa cepatnya pengeluaran kecil bunga berbunga menjadi kerugian besar, Anda akan memandang dunia secara berbeda. Anda menyadari bahwa membangun kekayaan jangka panjang tidak terlalu berkaitan dengan keputusan-keputusan besar dan brilian, tetapi lebih berkaitan dengan keputusan-keputusan kecil dan konsisten yang bunga berbunga dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang, saya ingin menyampaikan pandangan yang berlawanan, yang saya harap Anda anggap sama meyakinkannya. Ada pepatah yang saya sukai, tabunglah sedikit uang setiap bulan, dan di akhir tahun Anda akan terkejut betapa sedikitnya uang yang masih Anda miliki. Sejarawan Cyril Northcote Parkinson menciptakan sesuatu yang disebut hukum kesederhanaan Parkinson. Hukum tersebut menyatakan, besarnya perhatian yang didapat suatu masalah adalah kebalikan dari kepentingannya. Parkinson menggambarkan sebuah komite keuangan fiktif dengan 3 tugas: menyetujui pembangunan reaktor nuklir senilai 110 juta US dolar, pengeluaran 400 US dolar untuk gudang sepeda karyawan, dan 20 US dolar untuk minuman dan camilan bagi karyawan di ruang istirahat. Komite tersebut segera menyetujui reaktor nuklir senilai 10 juta US dolar karena angka sebesar itu terlalu sulit untuk dipahami dalam konteks yang konkret. Alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipertimbangkan, dan tidak seorang pun di komite tersebut adalah pakar tenaga nuklir. Gudang sepeda menimbulkan perdebatan yang jauh lebih sengit. Anggota komite berdebat apakah rak sepeda sebenarnya sudah cukup dan apakah gudang sebaiknya terbuat dari kayu atau aluminium, karena mereka memiliki pengalaman bekerja dengan bahan-bahan tersebut di rumah. Minuman dan camilan bagi karyawan menghabiskan 2/3 dari perdebatan, karena setiap orang memiliki pendapat yang gigih tentang kopi terbaik, kue terbaik, keripik terbaik, dan lain-lain. Banyak rumah tangga yang beroperasi dengan cara yang sama. Penulis Ramit Sethi mengatakan terlalu banyak orang mengajukan pertanyaan seharga 3 US dolar. Apakah saya mampu membeli latte ini? Padahal yang penting bagi kesuksesan finansial adalah pertanyaan seharga 30.000 US dolar. Universitas mana yang harus saya masuki? Contoh latte yang saya gunakan di atas sering membuat penasihat keuangan marah, karena mereka melihat orang-orang bertanya-tanya apakah mereka harus mengurangi latte dari anggaran mereka, padahal orang-orang yang sama itu kuliah di universitas yang tidak mampu mereka biayai, memiliki mobil yang tidak mampu mereka beli, dan tinggal di rumah yang tidak mampu mereka beli. Mereka terobsesi dengan masalah seharga 3 US dolar, sementara masalah seharga 300.000 US dolar kurang mendapat perhatian. Jumlah perhatian yang didapatkan suatu masalah berbanding terbalik dengan kepentingannya. Saya pikir salah satu alasan hal ini terjadi adalah karena berkutat pada pos-pos beranggaran kecil, membuat Anda merasa bertanggung jawab, mengambil tindakan, dan membuat kemajuan.
yang memudahkan untuk mengabaikan masalah besar. Orang-orang bisa menyadari saat mereka lengah, tidak memberi perhatian sedikit pun pada masalah yang ada. Namun, ketika Anda bisa berkata, "Lihat diriku, mengurangi latte dari anggaranku seperti seorang pembuat anggaran yang bertanggung jawab," akan lebih sulit untuk menyadari bahwa Anda tidak bertanggung jawab dengan pembelian yang jauh lebih besar. Bagi sebagian besar orang, beberapa pos anggaran berikut merupakan bagian terbesar dari pengeluaran: kuliah, rumah, mobil, asuransi kesehatan, penitipan anak. Itu saja. Itulah yang seharusnya mendapat semua perhatian Anda. Yang lainnya cuma angka pembulatan. Memperhatikan pengeluaran kecil bisa berbuah kekayaan besar, tapi juga bisa menguras fokus dari masalah besar yang sebenarnya. Saya rasa kedua poin ini tidak saling bertentangan. Ingat, lawan dari ide yang bagus juga bisa menjadi ide yang bagus. Keduanya sama pentingnya. Keberhasilan finansial sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pendekatan barbell, strategi dua kutub yang menggabungkan kehati-hatian ekstrim dan keberanian terukur dalam membentuk perilaku keuangan yang baik. Menabunglah seperti orang pesimis dan berinvestasilah seperti orang optimis. Antisipasi yang terburuk, tetapi tetap berharap yang terbaik. Hiduplah untuk hari ini, persiapkan diri untuk hari esok. Mari saya berikan pemikiran yang lain. Hampir mustahil membangun kekayaan tanpa mengendalikan pengeluaran terbesar Anda, dan sangat sulit untuk menumbuhkan kekayaan tanpa memedulikan pengeluaran yang lebih kecil. Sekarang, mari kita bicara tentang keserakahan dan rasa takut, yaitu berikut halaman 249, siklus hidup keserakahan dan rasa takut. Awalnya tampak tidak berbahaya, berubah menjadi gila, dan berakhir tepat di tempat semula. Sebagian langsung diinjaknya di bawah kakinya yang kejam, yang lain ia hukum agar bernasib seperti budak di kapal. Segelintir ia manjakan dan angkat tinggi-tinggi di atas gelembung keberuntungan. Lalu dengan satu embusan napas tiba-tiba ia pecahkan gelembung-gelembung itu dan tertawa, mengejek saat menyaksikan mereka berjatuhan. James Weldon Johnson tentang New York City. Lanjut ke bukunya. Keserakahan dan rasa takut mengendalikan banyak hal dalam hidup ini. Saya memikirkannya seperti ini. Sebesar apapun kesuksesan, semuanya bisa runtuh kalau kita terlalu rakus ingin mengambil semuanya. Dan sebesar apapun peluangnya, ia akan tetap tak akan terlihat oleh orang yang memang tak mau melihatnya. Dua emosi polos ini adalah akar penyebab sebagian besar kesalahan, penyesalan, dan rasa malu. Keserakahan dan rasa takut ada di mana-mana jika kita berbicara tentang uang, dan bukan hanya dalam cara kita menginvestasikannya atau dalam naik turunnya pasar. Kedua hal itu juga bisa menjadi faktor utama dalam cara kita menggunakan uang. Menggunakan uang seringkali membutuhkan optimisme, menabung seringkali membutuhkan pesimisme. Pada satu sisi, kedua emosi tersebut tidak hanya boleh dimiliki, tetapi juga perlu dan bermanfaat. Di sisi lain, keduanya bisa menjadi bumerang dan menjadi beban yang berbahaya. Anda seringkali baru menyadarinya ketika Anda telah melewati batas ketika sudah terlambat. Sedemikian banyak kesuksesan dalam hidup ini adalah menemukan keseimbangan yang rapuh saat optimisme berubah menjadi keserakahan dan pesimisme berubah menjadi rasa takut. Dan keserakahan serta rasa takut itu licik. Orang-orang dengan niat dan etika terbaik pun bisa terjebak dalam perangkap mereka.
Meskipun Anda mungkin menganggap keduanya berlawanan, serakah dan takut memiliki asal-usul yang sama. Ada siklus alami yang menyebabkan optimisme polos berkembang menjadi keserakahan, yang berubah menjadi penyangkalan, lalu kebingungan, lalu akhirnya rasa takut. Siklus ini seringkali membawa Anda kembali ke titik awal dengan pelajaran yang Anda pikir telah Anda pahami dari pengalaman akan ketakutan yang justru menjadi landasan pertemuan Anda berikutnya dengan keserakahan. Memahami betapa kuat dan berbahayanya kedua emosi ini membutuhkan pemahaman tentang siklus yang menyebabkannya sejak awal. Beginilah bagaimana hal itu terjadi. Sebuah keserakahan berawal dari pemikiran yang paling polos bahwa Anda layak merasa benar. Keputusan yang telah Anda buat pada masa lalu, keputusan yang akan Anda buat pada masa depan, pandangan tentang dunia yang Anda pegang saat ini. Sulit untuk bangun pada pagi hari dan bercermin tanpa meyakinkan diri sendiri bahwa Anda telah membuat keputusan yang baik di masa lalu dan Anda akan terus membuatnya di masa depan. Tidak akan ada yang selesai jika seseorang terus meragukan dirinya sendiri sepanjang hari. Hal ini terutama berlaku jika Anda pernah meraih kesuksesan di masa lalu dalam hal pendidikan dan pekerjaan, dan Anda layak merasa benar karena telah berupaya keras mengembangkan pandangan dan keputusan Anda. Mungkin Anda telah bersekolah selama bertahun-tahun, Anda lulus ujian berat, Anda menghadapi para perundung, Anda berpikir keras dan bekerja keras. Tidak seorang pun ingin mendengar mereka telah melalui proses panjang itu dan tetap tidak pantas untuk menjadi benar. Dan layak merasa benar berarti Anda harus diberi penghargaan atas kebenaran Anda. Upaya sama dengan penghargaan. Begitulah cara dunia bekerja, bukan? Jika Anda memiliki pandangan yang akurat, Anda akan membuat keputusan yang baik, dan keputusan tersebut akan dihargai oleh rekan-rekan Anda dengan rasa kagum, oleh atasan Anda dengan kenaikan gaji, dan oleh tubuh Anda dengan kesehatan. Pemikiran ini sangat menarik. Sulit untuk menjalani hari-hari dengan mengakui Anda tidak tahu cara kerja dunia. Jadi hampir tidak ada yang melakukannya. Kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa keyakinan kita benar dan pandangan yang benar akan dihargai. Keyakinan bahwa apapun yang Anda yakini itu benar dan Anda pantas menjadi benar karena telah berusaha keras untuk membentuk keyakinan tersebut. Dan keyakinan yang benar akan dihargai oleh dunia adalah pemikiran yang sangat umum dan polos. Dan disinilah segalanya mulai menjadi kacau. Ketika Anda dihargai karena benar, terbuka suatu pintu dalam pikirannya yang mengundang delusi masuk. Pengakuan terasa menyenangkan, perhatian terasa menyenangkan, penghargaan terasa menyenangkan. Semua itu membuat ketagihan. Kembali ke pemikiran polos pertama. Orang ingin merasa mereka benar, berhasil, dan pantas mendapatkan sesuatu atas usaha mereka. Dalam dunia yang rasional, kita akan mencoba menghitung seberapa besar pengaruh perbuatan kita pada imbalan yang kita terima. Kita akan menyadari bahwa jika Anda melakukan ini, kemudian itu terjadi, ada jutaan variabel lain yang tidak dapat Anda kendalikan yang juga bisa memengaruhi hasil tersebut. Namun, itu bukanlah cara berpikir yang alami. Secara naluriah, kita cenderung berasumsi bahwa ketika kita diberi imbalan atas suatu tindakan, maka tindakan yang kita lakukan yang menjadi penyebab terjadinya hal itu, jika akan mencari jawaban mengapa hal itu terjadi, itu adalah jalan yang paling mudah. Karena bagaimanapun juga, pandangan Anda benar dan pantas untuk diberi imbalan. Jadi tentu saja imbalan itu disebabkan oleh hal yang Anda lakukan. Orang lain juga meyakini hal ini seperti Anda. Orang-orang melihat Anda mendapatkan imbalan dan karena
Mereka membayangkan bagaimana perasaan mereka jika mendapatkan sebuah imbalan. Mereka bahagia dengan pencapaian Anda. Pujian, perhatian, rasa kagum, dan iri hati dan dengki. Semua itu terasa menyenangkan bagi Anda dan memperkuat pemikiran Anda bahwa Anda dihargai karena pandangan dan tindakan Anda sudah benar, dan Anda menginginkan lebih. Kesuksesan memudahkan Anda untuk berkata, "Sebelumnya saya benar, jadi sekarang saya akan menggandakannya." Itu bukan pemikiran yang tak masuk akal. Ada logika di baliknya. Anda mencoba sedikit, hasilnya positif, lalu Anda merasa yakin untuk melangkah lebih jauh. Dan juga ada perbandingan sosial. Rasa bangga yang Anda dapatkan karena sedikit benar telah memudar. Sekarang Anda ingin benar dalam cara yang lebih besar. Ini adalah bagian penting dari keserakahan. Orang-orang membenarkan tindakan mereka, meskipun setelah dipikir-pikir kembali, tindakan tersebut telah berlebihan atau tidak masuk akal. Ini berbeda dengan mengetahui suatu tindakan itu ceroboh dan berbahaya, tetapi Anda tetap melakukannya. Itulah psikopati. Bentuk umum keserakahan yang polos adalah mengekstrapolasi dengan antusiasme apa yang berhasil di masa lalu. Hal ini menggoda Anda untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan keinginan 2 kali lipat. Mungkin Anda memiliki pekerjaan yang sama, tetapi Anda menuntut gaji yang lebih tinggi. Anda memiliki investasi yang sama, tetapi sekarang dengan utang. Atau Anda mendapatkan perhatian untuk mobil baru, dan karena menginginkan perhatian yang lebih besar lagi, Anda sekarang menginginkan jam tangan, pakaian, perhiasan, dan rumah baru. Ini mungkin tidak masalah jika tindakan Anda secara langsung memengaruhi hasilnya. Jika melakukan ini menyebabkan itu. Namun, jika tindakan Anda sebelumnya tidak berkelanjutan atau jika Anda meremehkan seberapa besar hasil Anda sebelumnya disebabkan oleh tindakan yang di luar kendali Anda, menggandakan apa yang berhasil di masa lalu, meningkatkan kemungkinan bahwa melakukan lebih banyak tidak akan berakhir dengan baik. Selanjutnya, halaman 239, kenikmatan sejati, kebijaksanaan dan kesia-siaan dari terobsesi dengan pembelian kecil. Penulis Rory Sutherland menulis, kebalikan dari ide yang bagus terkadang juga merupakan ide yang bagus. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, mari kita telaah lebih lanjut mengenai kecenderungan untuk terobsesi pada pengeluaran kecil dalam anggaran keuangan. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa obsesi dapat mengubah hidup dan juga membuang-buang waktu. Mantan Presiden Calvin Coolidge terkenal hemat saat mengambil alih anggaran federal yang menghabiskan 21 miliar US dollar selama masa jabatannya. Tim Coolidge pernah mengirimkan kartu kepada setiap petugas di Departemen Pertanian yang terbaca. Banyak korespondensi pemerintah, 26 sen per surat. Bantu kurangi biaya. Kurangi tulis surat yang lebih singkat. Hal yang membuat penulisan surat menjadi makin sulit, kebijakan resmi Coolidge adalah setiap pegawai pemerintah diberikan 1 pensil pada satu waktu, dan jika pensil tersebut tidak digunakan hingga bagian penghapusnya, pensil tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah untuk digunakan lebih lanjut. Apakah Anda menganggap ini absurd? Sebagai gambaran, pemerintah federal mempekerjakan sekitar 585.000 orang pada 1925. Jika setiap orang menulis 5 surat per hari, ingat, ini terjadi sebelum era email dan baru pada masa-masa awal meluasnya penggunaan telepon. Surat senilai
US dollar akan menghabiskan anggaran pemerintah lebih dari 197 juta US dollar per tahun. Ini terjadi pada masa ketika seluruh pengeluaran pemerintah berkisar 2,8 miliar US dollar per tahun. Berarti hampir 7% dari pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk surat. Mari saya berikan perbandingannya. Pemerintah federal menghabiskan sekitar 10% anggarannya untuk membayar bunga utang nasional pada 2023. Ini bukan angka kecil. Coolidge bukan orang bodoh. Penulis Kevin Kelly menulis, perhatikan hal-hal kecil. Seringkali orang dikalahkan oleh luka kecil, bukan oleh tantangan besar. Saya akan memberikan contoh yang lebih gila. John D. Rockefeller pernah membahas permasalahan menyolder tutup pada kaleng minyak dengan pakar di pabriknya. Berapa tetes solder yang kalian gunakan untuk setiap kaleng? 40, jawab sang pakar. Pernahkah kalian mencoba 38 kali? Tanya Rockefeller. Tidak pernah. Bisakah kalian menyegel beberapa kaleng dengan 38 tetes, lalu beritahu saya hasilnya? 38 tetes ternyata tidak cukup. Kalengnya bocor, namun 39 tetes tampaknya berfungsi dengan baik. Itu menjadi norma baru. Satu tetes lebih sedikit daripada standar awal 40 tetes. Satu tetes solder itu, kata Rockefeller setelahnya, menghemat 2.500 US dollar pada pertama, tetapi bisnis ekspor terus meningkat setelahnya sehingga berlipat ganda, 4 kali lipat menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan penghematannya pun terus meningkat, satu tetes pada setiap kaleng, dan sejak itu telah mencapai ratusan ribu dolar. Nilainya sekitar 20 juta US dalam nilai dolar saat ini. Intinya adalah perubahan kecil dalam skala besar menghasilkan dampak yang besar. Mari kita temui seseorang yang membeli rumahnya, misalnya pada 1974, pada harga sekitar 60.000 US. Saat ini nilainya mungkin sekitar 350.000 US dollar. Para pemiliknya pasti merasa telah melakukan investasi yang sangat menguntungkan. Namun, angka tersebut setara dengan imbal hasil tahunan rata-rata sebesar 3,75%. Pajak properti biasanya rata-rata sekitar 1%, sehingga imbal hasil real kita menjadi 2,75% per tahun. Biaya pemeliharaan dan perbaikan sangat berbeda-beda, tetapi biasanya pengeluaran pemeliharaan mencapai 1 hingga 3% dari nilai rumah Anda per tahun. Sehingga, bagaimana dengan imbal hasil jangka panjang kita? Cukup redup. Pengeluaran kecil yang mudah diabaikan bisa menumpuk seiring waktu, hingga akhirnya melampaui biaya besar dan mencolok yang biasanya paling diperhatikan. Harga itu mudah dihitung. Cukup lihat berapa yang Anda bayar di awal dan berapa yang Anda dapatkan saat menjualnya setelahnya. Biaya jauh lebih sulit dipahami karena biasanya muncul perlahan seiring waktu sehingga mudah diabaikan, tetapi cepat sekali menumpuk. Hal yang sama berlaku untuk mobil, kapal, dan hobi. Bahkan, kita bisa mengatakan biaya merokok adalah harga sebungkus rokok ditambah biaya perawatan medis jangka panjang yang terkait dengan kebiasaan buruk tersebut. Yang satu mudah dihitung, yang lainnya sangat sulit. Saya pernah mendengar cerita ini. Seorang lelaki memperhatikan rekan kerjanya sedang minum latte. Ia bertanya, "Seberapa sering kamu minum latte?" "Setiap hari," sahut rekan kerjanya. "Wow, setiap hari selama 30 tahun karir profesionalmu?"
Seru lelaki itu. Sungguh uang yang banyak sekali. Secangkir latte sehari berarti kau menghabiskan sekitar 1.900 US dollar setahun. Jika kau menginvestasikan uang itu dengan imbal hasil sebesar 8%, kau akan memiliki uang sebanyak 250.000 US dollar. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli Ferrari. Rekan kerjanya tampak bingung. Apakah kamu membeli latte? Tanyanya kepada lelaki itu. Tidak, jadi di mana Ferrarimu? Nah, kalau Anda suka latte, silahkan belilah. Intinya di sini adalah hampir setiap orang memiliki pengeluaran kecil yang bisa menjadi tabungan sangat besar jika dikelola dengan cermat. Dan pengeluaran itu sebenarnya bisa dikelola dengan sedikit usaha. Beberapa dolar di sini, beberapa dolar di sana. Orang-orang mengeluarkan upaya yang sangat besar untuk meningkatkan imbal hasil investasinya, karena mereka tahu jika Anda dapat meningkatkan imbal hasil tahunan Anda dengan bahkan 0,1% per tahun, jumlahnya bisa sangat besar jika diakumulasi seiring waktu. Namun, jika menyangkut pengeluaran kecil, surat, solder, latte, logika itu lebih sulit dipahami. Sejak usia muda, Warren Buffett begitu terobsesi dengan bunga berbunga, sampai-sampai ia mengukur setiap pengeluaran saat ini berdasarkan nilai jumlah tersebut di masa depan, jika ia menginvestasikannya dan membiarkannya berkembang. Potong rambut dalam benaknya menghabiskan biaya 30.000 US dollar. Itulah nilai beberapa dolar di masa depan jika ia membiarkannya bunga berbunga. Setelan jas mahal, mengorbankan potensi imbal hasil jutaan dolar di masa depan. Cuci mobil tidak sepadan jika menggunakan logika ini, akan membutuhkan puluhan ribu dolar di masa depan untuk membersihkan sedikit kotoran. Saya tidak yakin ingin menghamburkan 500.000 US dollar dengan cara itu, kata Buffett kepada teman-temannya saat ia mempertimbangkan untuk membelanjakan beberapa dolar. Chris Davis bercerita tentang masa kecilnya di New York saat ia meminta dibelikan hotdog seharga 1 US dollar kepada kakeknya. Kakeknya mengatakan bahwa jika ia bisa mendapatkan imbal hasil investasi yang sama dengan yang diperolehnya selama hidupnya, hotdog seharga 1 US dollar itu sebenarnya berharga 1.000 US dollar. Chris baru-baru ini melakukan perhitungan tersebut dan menemukan kakeknya tidak melebih-lebihkan. Kakeknya Shelby Davis telah meningkatkan asetnya ratusan kali lipat selama hidupnya. Anda mungkin menganggap perilaku ini kikir. Saya tidak akan merekomendasikannya kepada orang biasa. Makanlah saat Anda lapar dan potong rambut Anda saat Anda ingin. Intinya adalah, ketika Anda memahami betapa cepatnya pengeluaran kecil bunga berbunga menjadi kerugian besar, Anda akan memandang dunia secara berbeda. Anda menyadari bahwa membangun kekayaan jangka panjang tidak terlalu berkaitan dengan keputusan-keputusan besar dan brilian, tetapi lebih berkaitan dengan keputusan-keputusan kecil dan konsisten yang bunga berbunga dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang, saya ingin menyampaikan pandangan yang berlawanan, yang saya harap Anda anggap sama meyakinkannya. Ada pepatah yang saya sukai, tabunglah sedikit uang setiap bulan, dan di akhir tahun Anda akan terkejut betapa sedikitnya uang yang masih Anda miliki. Sejarawan Cyril Northcote Parkinson menciptakan sesuatu yang disebut hukum kesederhanaan Parkinson. Hukum tersebut menyatakan, besarnya perhatian yang didapat suatu masalah adalah kebalikan dari kepentingannya. Parkinson menggambarkan sebuah komite keuangan fiktif dengan 3 tugas: menyetujui pembangunan
reaktor nuklir senilai 110 juta US dolar, pengeluaran 400 US dolar untuk gudang sepeda karyawan, dan 20 US dolar untuk minuman dan camilan bagi karyawan di ruang istirahat. Komite tersebut segera menyetujui reaktor nuklir senilai 10 juta US dolar karena angka sebesar itu terlalu sulit untuk dipahami dalam konteks yang konkret. Alternatifnya terlalu menakutkan untuk dipertimbangkan dan tidak seorang pun di komite tersebut adalah pakar tenaga nuklir. Gudang sepeda menimbulkan perdebatan yang jauh lebih sengit. Anggota komite berdebat apakah rak sepeda sebenarnya sudah cukup dan apakah gudang sebaiknya terbuat dari kayu atau aluminium. Karena mereka memiliki pengalaman bekerja dengan bahan-bahan tersebut di rumah. Minuman dan camilan bagi karyawan menghabiskan 2/3 dari perdebatan, karena setiap orang memiliki pendapat yang gigih tentang kopi terbaik, kue terbaik, keripik terbaik, dan lain-lain. Banyak rumah tangga yang beroperasi dengan cara yang sama. Penulis Ramit Sethi mengatakan terlalu banyak orang mengajukan pertanyaan seharga 3 US dolar. Apakah saya mampu membeli latte ini? Padahal yang penting bagi kesuksesan finansial adalah pertanyaan seharga 30.000 US dolar. Universitas mana yang harus saya masuki? Contoh latte yang saya gunakan di atas sering membuat penasihat keuangan marah, karena mereka melihat orang-orang bertanya-tanya apakah mereka harus mengurangi latte dari anggaran mereka, padahal orang-orang yang sama itu kuliah di universitas yang tidak mampu mereka biayai, memiliki mobil yang tidak mampu mereka beli, dan tinggal di rumah yang tidak mampu mereka beli. Mereka terobsesi dengan masalah seharga 3 US dolar, sementara masalah seharga 300.000 US dolar kurang mendapat perhatian. Jumlah perhatian yang didapatkan suatu masalah berbanding terbalik dengan kepentingannya. Saya pikir salah satu alasan hal ini terjadi adalah karena berkutat pada pos-pos beranggaran kecil, membuat Anda merasa bertanggung jawab, mengambil tindakan, dan membuat kemajuan yang memudahkan untuk mengabaikan masalah besar. Orang-orang bisa menyadari saat mereka lengah, tidak memberi perhatian sedikit pun pada masalah yang ada. Namun, ketika Anda bisa berkata, "Lihat diriku, mengurangi latte dari anggaranku seperti seorang pembuat anggaran yang bertanggung jawab," akan lebih sulit untuk menyadari bahwa Anda tidak bertanggung jawab dengan pembelian yang jauh lebih besar. Bagi sebagian besar orang, beberapa pos anggaran berikut merupakan bagian terbesar dari pengeluaran: kuliah, rumah, mobil, asuransi kesehatan, penitipan anak. Itu saja. Itulah yang seharusnya mendapat semua perhatian Anda. Yang lainnya cuma angka pembulatan. Memperhatikan pengeluaran kecil bisa berbuah kekayaan besar, tapi juga bisa menguras fokus dari masalah besar yang sebenarnya. Saya rasa kedua poin ini tidak saling bertentangan. Ingat, lawan dari ide yang bagus juga bisa menjadi ide yang bagus. Keduanya sama pentingnya. Keberhasilan finansial sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap pendekatan barbell, strategi dua kutub yang menggabungkan kehati-hatian ekstrim dan keberanian terukur dalam membentuk perilaku keuangan yang baik. Menabunglah seperti orang pesimis dan berinvestasilah seperti orang optimis. Antisipasi yang terburuk, tetapi tetap berharap yang terbaik. Hiduplah untuk hari ini, persiapkan diri untuk hari esok. Mari saya berikan pemikiran yang lain. Hampir mustahil membangun kekayaan tanpa mengendalikan pengeluaran terbesar Anda, dan sangat sulit untuk menumbuhkan kekayaan tanpa memedulikan pengeluaran yang lebih kecil. Sekarang, mari kita bicara tentang keserakahan dan rasa takut. Yaitu berikut halaman 249, siklus hidup keserakahan dan rasa takut.
Awalnya tampak tidak berbahaya, berubah menjadi gila, dan berakhir tepat di tempat semula. Sebagian langsung diinjaknya di bawah kakinya yang kejam, yang lain ia hukum agar bernasib seperti budak di kapal. Segelintir ia manjakan dan angkat tinggi-tinggi di atas gelembung keberuntungan. Lalu dengan satu embusan napas tiba-tiba ia pecahkan gelembung-gelembung itu dan tertawa, mengejek saat menyaksikan mereka berjatuhan. James Weldon Johnson tentang New York City. Lanjut ke bukunya. Keserakahan dan rasa takut mengendalikan banyak hal dalam hidup ini. Saya memikirkannya seperti ini. Sebesar apapun kesuksesan, semuanya bisa runtuh kalau kita terlalu rakus ingin mengambil semuanya. Dan sebesar apapun peluangnya, ia akan tetap tak akan terlihat oleh orang yang memang tak mau melihatnya. Dua emosi polos ini adalah akar penyebab sebagian besar kesalahan, penyesalan, dan rasa malu. Keserakahan dan rasa takut ada di mana-mana jika kita berbicara tentang uang, dan bukan hanya dalam cara kita menginvestasikannya atau dalam naik turunnya pasar. Kedua hal itu juga bisa menjadi faktor utama dalam cara kita menggunakan uang. Menggunakan uang seringkali membutuhkan optimisme, menabung seringkali membutuhkan pesimisme. Pada satu sisi, kedua emosi tersebut tidak hanya boleh dimiliki, tetapi juga perlu dan bermanfaat. Di sisi lain, keduanya bisa menjadi bumerang dan menjadi beban yang berbahaya. Anda seringkali baru menyadarinya ketika Anda telah melewati batas ketika sudah terlambat. Sedemikian banyak kesuksesan dalam hidup ini adalah menemukan keseimbangan yang rapuh saat optimisme berubah menjadi keserakahan dan pesimisme berubah menjadi rasa takut. Dan keserakahan serta rasa takut itu licik. Orang-orang dengan niat dan etika terbaik pun bisa terjebak dalam perangkap mereka. Meskipun Anda mungkin menganggap keduanya berlawanan, serakah dan takut memiliki asal-usul yang sama. Ada siklus alami yang menyebabkan optimisme polos berkembang menjadi keserakahan, yang berubah menjadi penyangkalan, lalu kebingungan, lalu akhirnya rasa takut. Siklus ini seringkali membawa Anda kembali ke titik awal dengan pelajaran yang Anda pikir telah Anda pahami dari pengalaman akan ketakutan yang justru menjadi landasan pertemuan Anda berikutnya dengan keserakahan. Memahami betapa kuat dan berbahayanya kedua emosi ini membutuhkan pemahaman tentang siklus yang menyebabkannya sejak awal. Beginilah bagaimana hal itu terjadi. Sebuah keserakahan berawal dari pemikiran yang paling polos bahwa Anda layak merasa benar. Keputusan yang telah Anda buat pada masa lalu, keputusan yang akan Anda buat pada masa depan, pandangan tentang dunia yang Anda pegang saat ini. Sulit untuk bangun pada pagi hari dan bercermin tanpa meyakinkan diri sendiri bahwa Anda telah membuat keputusan yang baik di masa lalu dan Anda akan terus membuatnya di masa depan. Tidak akan ada yang selesai jika seseorang terus meragukan dirinya sendiri sepanjang hari. Hal ini terutama berlaku jika Anda pernah meraih kesuksesan di masa lalu dalam hal pendidikan dan pekerjaan, dan Anda layak merasa benar karena telah berupaya keras mengembangkan pandangan dan keputusan Anda. Mungkin Anda telah bersekolah selama bertahun-tahun, Anda lulus ujian berat, Anda menghadapi para perundung, Anda berpikir keras dan bekerja keras. Tidak seorang pun ingin mendengar mereka telah melalui proses panjang itu dan tetap tidak pantas untuk menjadi benar. Dan layak merasa benar berarti Anda harus diberi penghargaan atas kebenaran Anda. Upaya sama
dengan penghargaan. Begitulah cara dunia bekerja, bukan? Jika Anda memiliki pandangan yang akurat, Anda akan membuat keputusan yang baik, dan keputusan tersebut akan dihargai oleh rekan-rekan Anda dengan rasa kagum, oleh atasan Anda dengan kenaikan gaji, dan oleh tubuh Anda dengan kesehatan. Pemikiran ini sangat menarik. Sulit untuk menjalani hari-hari dengan mengakui Anda tidak tahu cara kerja dunia. Jadi hampir tidak ada yang melakukannya. Kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa keyakinan kita benar dan pandangan yang benar akan dihargai. Keyakinan bahwa apapun yang Anda yakini itu benar dan Anda pantas menjadi benar karena telah berusaha keras untuk membentuk keyakinan tersebut. Dan keyakinan yang benar akan dihargai oleh dunia adalah pemikiran yang sangat umum dan polos. Dan disinilah segalanya mulai menjadi kacau. Ketika Anda dihargai karena benar, terbuka suatu pintu dalam pikirannya yang mengundang delusi masuk. Pengakuan terasa menyenangkan, perhatian terasa menyenangkan, penghargaan terasa menyenangkan. Semua itu membuat ketagihan. Kembali ke pemikiran polos pertama. Orang ingin merasa mereka benar, berhasil, dan pantas mendapatkan sesuatu atas usaha mereka. Dalam dunia yang rasional, kita akan mencoba menghitung seberapa besar pengaruh perbuatan kita pada imbalan yang kita terima. Kita akan menyadari bahwa jika Anda melakukan ini, kemudian itu terjadi, ada jutaan variabel lain yang tidak dapat Anda kendalikan yang juga bisa memengaruhi hasil tersebut. Namun, itu bukanlah cara berpikir yang alami. Secara naluriah, kita cenderung berasumsi bahwa ketika kita diberi imbalan atas suatu tindakan, maka tindakan yang kita lakukan yang menjadi penyebab terjadinya hal itu, jika akan mencari jawaban mengapa hal itu terjadi, itu adalah jalan yang paling mudah. Karena bagaimanapun juga, pandangan Anda benar dan pantas untuk diberi imbalan. Jadi tentu saja imbalan itu disebabkan oleh hal yang Anda lakukan. Orang lain juga meyakini hal ini seperti Anda. Orang-orang melihat Anda mendapatkan imbalan dan karena mereka membayangkan bagaimana perasaan mereka jika mendapatkan sebuah imbalan, mereka bahagia dengan pencapaian Anda. Pujian, perhatian, rasa kagum, dan iri hati dan dengki. Semua itu terasa menyenangkan bagi Anda dan memperkuat pemikiran Anda bahwa Anda dihargai karena pandangan dan tindakan Anda sudah benar, dan Anda menginginkan lebih. Kesuksesan memudahkan Anda untuk berkata, sebelumnya saya benar, jadi sekarang saya akan menggandakannya. Itu bukan pemikiran yang tak masuk akal. Ada logika di baliknya. Anda mencoba sedikit, hasilnya positif, lalu Anda merasa yakin untuk melangkah lebih jauh. Dan juga ada perbandingan sosial. Rasa bangga yang Anda dapatkan karena sedikit benar telah memudar. Sekarang Anda ingin benar dalam cara yang lebih besar. Ini adalah bagian penting dari keserakahan. Orang-orang membenarkan tindakan mereka, meskipun setelah dipikir-pikir kembali, tindakan tersebut telah berlebihan atau tidak masuk akal. Ini berbeda dengan mengetahui suatu tindakan itu ceroboh dan berbahaya, tetapi Anda tetap melakukannya. Itulah psikopati. Bentuk umum keserakahan yang polos adalah mengekstrapolasi dengan antusiasme apa yang berhasil di masa lalu. Hal ini menggoda Anda untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan keinginan 2 kali lipat. Mungkin Anda memiliki pekerjaan yang sama, tetapi Anda menuntut gaji yang lebih tinggi. Anda memiliki investasi yang sama, tetapi sekarang dengan utang. Atau Anda mendapatkan perhatian untuk mobil baru, dan karena menginginkan perhatian yang lebih besar lagi, Anda sekarang menginginkan jam tangan, pakaian, perhiasan, dan rumah baru. Ini mungkin tidak masalah jika tindakan Anda secara langsung memengaruhi hasilnya. Jika melakukan ini menyebabkan itu.
Namun, jika tindakan Anda sebelumnya tidak berkelanjutan atau jika Anda meremehkan seberapa besar hasil Anda sebelumnya disebabkan oleh tindakan yang di luar kendali Anda, menggandakan apa yang berhasil di masa lalu, meningkatkan kemungkinan bahwa melakukan lebih banyak tidak akan berakhir dengan baik. Lanjut, halaman 256. Keserakahan terjadi ketika Anda menggandakan tindakan yang dulu berhasil, tetapi tidak berkelanjutan, atau yang menyebabkan Anda melebih-lebihkan seberapa besar pengaruh tindakan Anda terhadap hasil. Mungkin Anda meremehkan seberapa besar peran keberuntungan, faktor acak, atau kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat dalam kesuksesan Anda pada masa lalu. Mungkin orang-orang yang dulu menghadiahi Anda dengan perhatian sudah tidak ada lagi. Mungkin orang-orang yang bahagia dengan kesuksesan Anda pada masa lalu kini merasa lelah mendengar cerita tentang Anda. Mungkin atasan Anda yang dengan senang hati memberi penghargaan atas kontribusi Anda pada masa lalu, kini bosan dengan Anda yang terus menuntut kenaikan gaji. Orang-orang yang dulu memberikan perhatian kepada Anda kini mencibir Anda. Apapun penyebabnya, terkadang dunia memandang tindakan Anda sebagai ejekan dan realitas pun muncul untuk mengingatkan Anda bahwa segalanya lebih rumit daripada yang Anda duga. Apa yang berhasil di masa lalu tiba-tiba tidak lagi berhasil. Namun karena seluruh strategi Anda adalah meyakini Anda benar, pantas diberi penghargaan atas kebenarannya, dan menggandakan apa yang dulu berhasil, kini Anda berada dalam masalah. Puncak keserakahan adalah mengharapkan imbalan lebih besar daripada yang seharusnya Anda dapatkan berdasarkan apa yang Anda berikan. Itulah yang terjadi ketika Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda untuk melakukan hal-hal yang secara langsung akan menghasilkan imbalan. Anda belum menyadarinya, tetapi benih-benih ketakutan telah ditanam. Reaksi pertama terhadap keserakahan yang menjadi bumerang adalah melihatnya sebagai peluang, terutama ketika Anda dibutakan oleh kenyataan tentang keterampilan dan kontribusi Anda. Saat strategi yang dulu membuahkan hasil tak lagi efektif, Anda cenderung menolak pendapat yang berlawanan bahkan mungkin kembali melipat gandakan langkah Anda. Jika seorang pemula tanpa rekam jejak kesuksesan mengalami kerugian atau kegagalan, mereka cenderung menganggapnya sebagai sinyal bahwa mereka tidak memiliki keterampilan dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, jika Anda salah mengira bahwa keberhasilan Anda adalah bukti mutlak dari kemampuan Anda hingga menumbuhkan keserakahan, kerugian pun sering Anda lihat bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai kesempatan baru yang ditawarkan dunia. Perusahaan menolak untuk menaikkan gajiku. Jadi sekarang aku bisa mencari pekerjaan baru di tempat yang akan menghargaiku. Teman-temanku tidak menghargai Teman-temanku tidak menghargai barang-barang mewahku, jadi aku akan mencari orang baru yang bisa menghargainya. Kamu tidak lagi memujiku karena mobilku. Mungkin aku butuh mobil baru yang lebih keren. Anda akan jarang menemukan pola pikir seperti ini pada seseorang yang belum pernah mencicipi kesuksesan di masa lalu. Hal itu biasanya berasal dari keyakinan bahwa keberhasilan sebelumnya sepenuhnya disebabkan oleh tindakan mereka sendiri. Respons mereka seringkali adalah menggandakannya lagi dengan keyakinan yang lebih besar. Jika Anda terlalu meyakini bahwa hasil sepenuhnya disebabkan oleh tindakan Anda kemungkinan akan mengabaikan sinyal penting dari dunia dan memilih tetap berpegang pada pendekatan lama alih-alih menyesuaikannya. Anda terus melangkah maju yang dirasakan sebagai sifat yang mengagumkan. Anda mungkin mengerahkan lebih banyak upaya pada strategi tersebut karena meyakini akan membuahkan hasil yang lebih besar ketika pada akhirnya Anda terbukti benar. Anda pikir Anda memiliki tekad yang gigih, tetapi sebenarnya Anda keras kepala. Agama Buddha
memiliki konsep yang disebut dengan pikiran pemula, yang merupakan keterbukaan aktif untuk mencoba hal-hal baru dan mempelajari ide-ide baru tanpa terbebani oleh prasangka masa lalu seperti yang dilakukan seorang pemula. Menganggap diri Anda memiliki keterampilan bisa menjadi musuh bagi pikiran seorang pemula karena kesuksesan masa lalu mengurangi insentif untuk mengeksplorasi berbagai ide lain, terutama ketika ide-ide tersebut bertentangan dengan strategi Anda yang telah terbukti keampuhannya. Ini berbahaya. Terpaku pada satu cara pandang bisa menjadi bumerang dalam dunia ekonomi, tetapi segala sesuatu cenderung kembali ke rata-rata dan persaingan terus menggoyahkan strategi lama. Ketika Anda kehilangan keluasan dalam berpikir, Anda tak lagi mampu menerima umpan balik. Jadi sekarang Anda justru lebih tidak siap dibandingkan seorang pemula atau bahkan seorang yang sekadar mencoba strategi secara membabi buta. Kemungkinan Anda akan terus gagal, kini justru makin besar. Setelah berkali-kali gagal, Anda mulai memandang diri Anda sebagai korban. Anda belum mengakui kemungkinan bahwa Anda sepertinya tidak pernah seahli yang Anda bayangkan, bahkan kepada diri Anda sendiri. Anda memandang dunia seolah-olah semuanya berkonspirasi melawan Anda. Anda menyalahkan teman-teman Anda menyalahkan atasan Anda menyalahkan media, Anda menyalahkan politikus, Anda menjadi marah pada orang lain, Anda pun apapun kecuali introspeksi. Pada titik ini, keserakahan sudah mati, tetapi penyangkalan atas kontribusi dan keterampilan Anda berada pada titik tertinggi. Anda mencoba mengurangi risiko tanpa meninggalkan kapal. Anda sedikit menahan diri, mungkin meminta maaf kepada orang-orang yang tersinggung. Anda belum putus asa, namun Anda menyadari Anda membutuhkan perubahan dan yakin bisa kembali ke jalur yang benar. Di tahap ini, Anda sudah mengakui pada diri sendiri bahwa Anda telah melampaui batas, namun Anda belum benar-benar mengakui bahwa Anda keliru. Masalahnya adalah dalam pikiran Anda terlalu memaksakan hal yang baik. Namun, hal itu masih terlihat baik. Hal itu masih benar. Hal itu masih pantas untuk diberi imbalan. Jadi, Anda terus melanjutkan. Meski semangat Anda tak lagi sebesar dulu, delusi itu hanya bisa bertahan sementara saja. Pada akhirnya, Anda akan mulai meragukan dan meninggalkan tindakan-tindakan yang selama ini Anda lakukan. Terkadang butuh berhari-hari untuk hal itu terjadi, terkadang bertahun-tahun, namun hal itu akan terjadi. Dan di titik inilah Anda mulai bertanya-tanya apakah Anda telah melewatkan sesuatu. Anda belum menyadari Anda salah. Mengakui Anda salah itu menyakitkan. Namun, mungkin Anda menyadari pandangan Anda tidak lengkap. Saat itulah orang-orang mulai mengatakan hal-hal seperti kita telah belajar banyak tahun lalu dan ini menjadi pengalaman berharga untuk tumbuh dan belajar. Terkadang pernyataan-pernyataan ini jujur dan benar, namun seringkali itu hanyalah cara sederhana untuk memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda belum sepenuhnya kehilangan kontak dengan kenyataan. Jauh di lubuk hati, pandangan inti dan keyakinan Anda pada kemampuan Anda sebagian besar masih utuh. Ada saatnya ketika tampak jelas, bahkan bagi Anda, bahwa Anda salah. Secara pribadi kepada diri sendiri Anda bertanya-tanya apakah Anda salah. Terkadang Anda mengakui kepada orang lain bahwa ya, Anda salah. Untuk mengatasi rasa sakit, Anda seringkali menggunakan penyangkalan. Ketika teman-teman bertanya bagaimana kabar Anda mengganti topik pembicaraan. Hampir sampai pada titik menyangkal, Anda pernah terlibat dengan hal yang dulu Anda tekuni sepenuhnya. Sebenarnya, hal itu tidak pernah terlalu penting bagiku, atau itu selalu hanya bagian kecil dari apa yang benar-benar kunikmati. Realitas mulai menghantam ketika kesalahan Anda memaksa Anda mengubah gaya hidup, ketika Anda terpaksa menjual rumah atau mobil, atau membatalkan liburan atau pindah ke kantor yang lebih kecil. Konsekuensi dari kesalahan Anda kini tak terbantahkan oleh siapapun yang memperhatikan Anda. Sekarang Anda merasa malu, dan begitu Anda merasa malu, kemampuan Anda untuk memandang masalah dengan pikiran yang jernih dan rasional menjadi
sama kaburnya seperti ketika Anda berada di puncak keserakahan. Sedikit keraguan bahwa Anda salah kini meningkat menjadi rasa panik. Anda menghindari orang-orang yang dulu biasa Anda ajak bicara soal kemampuan Anda, sehingga makin tertutup dari masukan dan perspektif yang Anda butuhkan. Anda kini terjebak dalam pikiran Anda sendiri yang menjadi lingkaran setan, rasa takut, dan ragu. Pola pikir Anda bergeser dari fokus untuk berkembang menjadi hanya mencoba membatasi kerugian. Anda berhenti memikirkan peluang dan keuntungan. Definisi kesuksesan Anda sekarang adalah ketika Anda berhenti tertinggal dari orang lain. Apapun yang mencegah kerugian lebih lanjut, kini tampak seperti keuntungan yang menarik. Jadi Anda menjual apapun yang tersisa, meninggalkan karir Anda, menjual mobil Anda, meninggalkan perusahaan Anda. Rasanya seperti menyerah. Ketika Anda serakah, Anda meyakini 100% tindakan Anda memengaruhi keuntungan yang Anda terima. Sekarang Anda berpikir tidak ada yang dapat Anda lakukan yang berada dalam kendali Anda yang akan menghasilkan keuntungan. Yang sulit adalah Anda masih salah seperti waktu itu, tapi Anda tetap tak menyadari kenyataan tersebut. Anda mulai memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Mereka yang dulu Anda anggap remeh, kini terlihat jauh lebih berhasil daripada Anda. Apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak menderita seperti Anda? Apakah mereka tahu sesuatu yang tidak Anda ketahui? Itu adalah rasa takut baru yang perlu dikhawatirkan. Ketika Anda sukses, orang-orang memperhatikan apa yang Anda lakukan dan mencoba menirunya. Mereka bertanya-tanya apa yang Anda ketahui dan yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak ingin kehilangan imbalan yang Anda dapatkan. Sekarang prosesnya bergerak ke arah yang lain. Anda mulai melihat orang lain yang lebih berprestasi daripada Anda dan bertanya-tanya apalagi yang mereka ketahui yang tidak Anda ketahui. Namun, karena sekarang dikuasai rasa takut, Anda tidak mencari peluang untuk menjadi lebih unggul. Anda bertanya-tanya ranjau darat apa lagi yang berhasil dihindari oleh orang-orang yang lebih pintar, tetapi mungkin masih Anda tidak ketahui. Rasa takut paling merusak ketika ketakutan terbesar Anda adalah bertanya-tanya apalagi yang seharusnya Anda takuti. Anda menjadi buta terhadap hal-hal positif yang mungkin terjadi seperti halnya Anda buta terhadap hal-hal negatif yang mungkin terjadi ketika Anda serakah. Ironisnya, kekacauan seringkali merupakan lahan paling subur untuk menemukan peluang dan kesempatan agar bisa pergi ke arah yang berbeda. Namun, peluang adalah hal terakhir yang Anda pikirkan sekarang. Anda fokus untuk tidak jatuh lebih jauh. Pada titik tertentu, Anda menemukan stabilitas. Orang-orang mulai memaafkan Anda. Rasa takut menyingkir untuk memberi jalan pada penerimaan. Anda menemukan alur baru. Anda kehilangan banyak hal yang pernah Anda miliki, tetapi sekarang Anda bisa berpikir dengan kepala yang lebih jernih. Hal pertama yang Anda janjikan pada diri sendiri adalah untuk tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Rasa sakit yang Anda alami karena rasa takut 10 kali lebih berat dibandingkan kebahagiaan yang Anda dapatkan dari keserakahan. Jika ada hikmah dari bencana ini, Anda telah belajar dari kesalahan Anda dan dapat menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Anda kini memiliki pandangan baru tentang dunia, sebuah strategi baru tentang cara beroperasi di pasar, bisnis, dan kehidupan, dibentuk oleh kesalahan yang Anda buat ketika jatuh ke dalam perangkat keserakahan dan rasa takut. Anda kini tahu harus melakukan tindakan apa ketika peluang muncul. Anda merasa yakin dengan pandangan baru ini. Anda berhak untuk menjadi lebih cerdas sekarang setelah melalui hal seberat itu. Rasanya tidak adil jika Anda tidak keluar dengan pemahaman yang lebih dalam. Dulu Anda salah, tapi sekarang Anda benar. Tak seorang pun ingin mendengar mereka telah melalui proses panjang yang menyakitkan dan masih tidak pantas untuk benar. Dan pantas untuk benar berarti Anda harus diberi penghargaan atas kebenaran Anda. Usaha setara dengan penghargaan. Begitulah cara dunia bekerja, bukan? Sulit untuk membangun Sulit untuk bangun pada pagi hari dan bercermin tanpa meyakinkan diri sendiri bahwa Anda bisa membuat keputusan yang baik. Bukankah itu pandangan yang polos? Bahwa Anda pantas untuk benar, dan sekarang kita kembali ke awal cerita ini.
Selanjutnya halaman 267, sengsara karena cara menghabiskan uang. Panduan singkat untuk keputusan yang buruk. Kenyataan penting dalam hidup ini adalah seringkali sulit untuk mengetahui apa yang akan membuat Anda bahagia, tetapi cukup mudah untuk mengidentifikasi apa yang akan membuat Anda sengsara. Ketika dihadapkan pada masalah yang sulit dan bagaimana menghabiskan uang dengan cara yang akan meningkatkan kualitas hidup Anda, akan lebih efektif untuk bekerja secara terbalik, menyingkirkan apa yang tidak berhasil sampai tersisa berbagai hal yang kira-kira mencerminkan kualitas yang diinginkan. Evolusi bekerja dengan cara serupa, menghancurkan sepenuhnya apa yang tidak berhasil hingga yang tersisa biasanya justru sangat efektif. Atau pikirkan tentang kesehatan, perdebatan tentang makanan apa yang benar-benar baik untuk tubuh tak pernah selesai. Dan siapapun yang jujur terhadap fakta pasti tahu tidak ada pola makan yang benar-benar sempurna. Namun, apa yang buruk bagi Anda jauh lebih pasti. Saya tidak tahu apakah segelas anggur merah baik untuk saya. Saya 100% yakin rokok tidak baik. Seorang anak laki-laki pernah bertanya kepada Charlie Munger, "Apa nasihatmu untuk orang sepertiku agar sukses dalam hidup?" Munger menjawab, "Jangan pakai kokain, jangan adu cepat dengan kereta untuk mencapai rel, dan jauhi segala situasi yang berisiko AIDS. Berhasil dengan terlebih dahulu mengetahui apa yang harus dihindari. Dengan cara yang sama, saya tidak bisa memberitahu Anda cara mengeluarkan uang Anda karena saya bukan Anda, dan saya tidak bisa memberitahu apa yang akan membuat Anda bahagia karena saya pun masih mencoba mencari tahu. Setiap orang berbeda dan hidup itu kompleks. Namun, apa yang menyebabkan hidup sengsara cenderung universal dan lugas. Jadi, saya ingin menyampaikan panduan singkat tentang cara menjadi sengsara dengan uang Anda. Arahkan pandangan Anda kepada kelompok sosial ekonomi yang berada sedikit di atas Anda. Dengan asumsi di sanalah Anda akan menemukan kebahagiaan yang lebih bertahan lama. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda akan puas setelah menghasilkan sedikit lebih banyak uang, memiliki rumah yang sedikit lebih bagus, dan dapat menghabiskan sedikit lebih banyak uang daripada yang Anda lakukan sekarang. Abaikan fakta bahwa kelompok Anda saat ini dulunya adalah mimpi yang Anda pikir akan mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan pada diri Anda. Kejar status dengan mengorbankan kemandirian. Bayangkan jika kebahagiaan bergantung pada banyaknya orang asing yang terkesan dengan harta benda yang Anda miliki, bukan pada keajaiban tersembunyi dari memiliki kendali atas waktu Anda sendiri. Biarkan uang, cara mendapatkannya, penggunaannya, akumulasinya menjadi inti dari identitas Anda. Luangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan uang dibandingkan kehidupan yang telah Anda bangun dengan uang itu. Habiskan hampir seluruh penghasilan Anda sehingga Anda menjadi sepenuhnya bergantung pada keputusan orang lain seperti atasan dan bankir, yang banyak diantaranya tidak peduli kepada Anda. Bayangkan memiliki lebih banyak uang adalah solusi untuk semua masalah Anda. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda akan bangun setiap pagi dengan senyuman di wajah Anda jika Anda memiliki sedikit lebih banyak uang. Bayangkan Anda akan lebih disukai, lebih dikagumi, Anda akan memiliki lebih banyak teman dan hubungan yang lebih sehat. Meyakini semua rasa takut, cemas, ragu, dan kebingungan Anda saat ini dalam hidup tidak akan ada jika Anda memiliki lebih banyak uang dibandingkan yang Anda miliki sekarang. Bayangkan uang tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, dan uang adalah akar dari semua kejahatan dan ego. Ini bisa sama berbahayanya dengan poin sebelumnya. Uang adalah alat luar biasa yang bisa memberikan kebebasan sekaligus akses ke segala bentuk kenyamanan, hiburan, dan pencerahan yang merupakan hasil dari ribuan tahun perjalanan manusia mencari cara memperbaiki kualitas hidupnya. Sungguh menyedihkan jika seseorang hidup di dunia ini dengan keyakinan bahwa jeripayah 100 miliar manusia sebelum dirinya tak menghasilkan satupun hal yang pantas untuk dihargai atau dipelajari.
Berikutnya, memiliki prinsip menabung yang begitu kaku hingga Anda tak pernah bisa menikmati hidup yang sebenarnya mampu Anda jalani. Bersikap seolah-olah satu-satunya tujuan uang adalah menumpuk di rekening bank Anda, di mana alih-alih menjadi sarana menjalani hidup yang lebih baik, uang justru berubah menjadi sekadar hobi mencatat angka. Berikutnya, saat mengevaluasi kehidupan Anda sendiri, bayangkan semua kesuksesan Anda adalah karena kerja keras dan semua kegagalan Anda adalah karena nasib buruk. Saat menilai orang lain, bayangkan semua kegagalan disebabkan oleh keputusan yang buruk dan semua kesuksesan karena keberuntungan. Utamakan ego daripada empati. Ini adalah cara paling pasti untuk melepaskan diri dari kenyataan tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan dalam hidup. Bandingkan diri Anda dengan apa yang Anda lihat pada diri orang lain. Iri pada kesuksesan orang lain tanpa memiliki gambaran utuh tentang kehidupan mereka. Bayangkan mobil, rumah, pakaian, perhiasan, dan akun media sosial orang lain merupakan cerminan akurat tentang betapa bahagianya mereka. Katakan pada diri sendiri bahwa karena mereka memiliki barang-barang bagus, mereka juga pasti memiliki hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kejernihan moral, kecerdasan emosional, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Abaikan biaya sosial, emosional, dan ekspektasi tersembunyi yang muncul dari pembelian tertentu. Jangan terlalu memikirkan bagaimana pembelian tertentu akan membentuk kesan orang lain terhadap diri Anda. Lupakan bahwa Anda mungkin telah menciptakan standar lebih tinggi yang harus Anda lampaui pada pembelian berikutnya, yang merupakan bentuk utang tersembunyi. Lanjut, tidak menyadari kecenderungan Anda sendiri untuk menyesal. Menjadi begitu terpukau dalam gelembung momen saat ini atau begitu terpaku pada jangka panjang, sehingga Anda akhirnya melihat kembali hidup Anda dan bertanya-tanya apa yang Anda pikirkan saat itu. Hubungkan kekayaan bersih dengan harga diri untuk Anda dan orang lain. Anggap uang sebagai kartu skor utama untuk seberapa baik seseorang telah menjalani hidupnya, dan lebih buruk lagi, asumsikan penampilan materi mereka merupakan indikasi akurat tentang berapa banyak uang yang sebenarnya mereka miliki. Perlakukan semua keputusan keuangan hanya sebagai persoalan matematika tanpa menghargai emosi yang wajar, nilai sentimental, dan keinginan untuk memuaskan jiwa. Menjadi lebih tertarik untuk membuat spreadsheet tampak indah daripada membuat diri Anda bahagia. Terbuai oleh nasihat dan gaya orang-orang Terbuai oleh nasihat dan gaya hidup orang-orang yang membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang tidak Anda butuhkan maupun inginkan. Menginginkan apa yang masyarakat katakan tentang apa yang seharusnya Anda inginkan. Menginginkan apa yang menurut para pemasar seharusnya Anda inginkan. Mencari jawaban dari orang lain, termasuk orang asing, tentang apa yang terbaik untuk Anda. Tidak memahami betapa luasnya spektrum kebutuhan, keinginan, dan hasrat manusia. Gantungkan ekspektasi gaya hidup Anda pada orang-orang paling sukses yang Anda kenal, menciptakan pola pikir bahwa bahkan kesuksesan luar biasa dalam hidup Anda sendiri terasa tidak memadai. Pada dasarnya ini adalah kontrak dengan diri sendiri untuk tidak bahagia. Lanjut, menjadi sangat optimis sehingga ekspektasi Anda tumbuh lebih cepat daripada penghasilan. Hidup di dunia tempat segala sesuatunya menjadi lebih baik, tetapi Anda gagal menghargainya karena sudah menganggap semua itu sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan masih menginginkan lebih banyak lagi. Pertaruhkan apa yang Anda butuhkan untuk mendapatkan apa yang tidak Anda butuhkan. Mempertaruhkan merusak hubungan dengan orang-orang terdekat demi kenaikan gaji yang nyaris tak mengubah hidup Anda, atau mengorbankan tidur nyenyak pada malam hari demi mobil baru yang tidak dipedulikan siapapun. Berikutnya, melebih-lebihkan perhatian yang Anda dapatkan dari memiliki barang-barang bagus dan menganggap perhatian yang Anda dapatkan sebagai bentuk kekaguman orang-orang pada diri Anda. Padahal sebenarnya orang-orang hanya membayangkan bagaimana rasanya memiliki apa yang Anda miliki. Lalu, berasumsi Anda memiliki semua jawaban yang benar, tidak mencoba hal-hal baru, menolak misteri kehidupan, dan melawan semua kecenderungan yang Anda miliki untuk tumbuh, beradaptasi, dan mengubah pikiran Anda.
Tidak ingin tahu tentang sudut pandang alternatif, berasumsi apa yang Anda ketahui tentang uang adalah satu-satunya yang perlu diketahui, dan berdebat sengit ketika Anda menemukan informasi yang mungkin bertentangan dengan keyakinan Anda saat ini. Memperlakukan uang selayaknya agama, di mana pengabdian mengalahkan rasa penasaran dan aturan baku mengalahkan penjelajahan. Saya jamin Anda sedang berada dalam jalan menuju kesengsaraan. Sekarang, saya akan jelaskan bagaimana saya berusaha menghindari hal itu. Bagian berikutnya, halaman 275, makin beruntung seseorang seharusnya ia makin ramah dan rendah hati. Jalan sederhana saya menuju kehidupan finansial yang baik. Kevin Costner, salah satu aktor terhebat dan tersukses pada zaman modern, pernah menyampaikan cerita yang membuat saya tertegun. Costner memiliki seorang teman. Dia tidak menyebutkan siapa, tetapi jika dirangkum detailnya, hampir bisa dipastikan temannya itu adalah penulis Michael Blake, yang setelah bertahun-tahun menulis, hanya sedikit saja hasilnya yang sukses. Aku mencarikannya banyak pekerjaan, kata Costner, saat berusaha membantu lelaki itu mendapatkan penghidupan. Setiap laporan yang kuterima mengatakan dia membuat semua orang kesal. Temannya itu mendesak Costner untuk memperkenalkan dirinya. Meskipun setiap penulis berpikir karya terakhir mereka adalah yang terbaik, mungkin itu belum cukup baik, kata Costner terus terang kepadanya. Suatu hari, sang teman menelepon Costner dan berkata, "Hei, aku tidak punya tempat tinggal. Bolehkah aku tinggal di rumahmu?" Dia kini tunawisma. Jadi, dia tinggal di rumahku selama beberapa bulan, kata Costner. Sepanjang waktu, teman itu menulis dengan penuh semangat. Dia menuliskan setiap malam. Dia menulis setiap malam, dan dia berkata, "Maukah kamu membaca apa yang kutulis hari ini?" Aku menolaknya. Rasanya Costner seperti menganggap teman itu sebagai kucing liar yang patut dikasihani, bukan rekan kerja yang patut dikagumi dan belajar darinya. Dia mulai membacakan tulisannya kepada putriku, yang berusia 3 tahun setiap malam, kata Costner. Akhirnya istriku berkata, "Dengar, dia harus pergi." Aku mengatakan kepadanya, "Ya, kamu harus pergi." Sang teman itu pun meninggalkan rumahnya. Ia berakhir di Arizona, mencuci piring di sebuah restoran Tionghoa. Beberapa bulan kemudian, ia menelpon Costner dan bertanya, "Apakah kamu pernah membaca apa yang kutulis?" "Tidak," kata Costner. Karena merasa tidak enak, Costner mengirimkan kantong tidur kepada temannya yang tampaknya masih tunawisma. Setelahnya, temannya itu menelpon dan bertanya lagi, "Apakah kamu pernah membaca apa yang kutulis?" Dengan kesal, Costner akhirnya mengalah. "Akhirnya aku membacanya," kata Costner. Naskahnya berjudul Dance with Wolves. Naskah itu kemudian menjadi film laris, adaptasi layar lebarnya memenangkan 7 Academy Awards dan melambungkan karir Costner ke tingkat superstar. Anda tidak pernah tahu dari mana keberuntungan akan datang dalam hidup ini. Kita akan kembali pada topik itu sebentar lagi. Ibu saya mengatakan saya mulai menghitung uang receh saat berusia 3 tahun. Saya tidak mau menghitung apa-apa lagi, hanya uang. Charlie Munger pernah berkata bahwa ketika mengajarkan uang kepada anak-anak, mereka akan langsung memahaminya atau tidak akan pernah memahaminya sama sekali. Saya rasa tidak sesederhana itu. Namun ketika saya memikirkan kembali kehidupan saya sendiri, saya bertanya-tanya. Sejak menerima gaji pertama saat remaja, saya telah menabung dan menginvestasikan lebih dari 10% dari setiap penghasilan yang saya terima. Itu selalu terasa seperti hal yang benar untuk dilakukan. Saya rasa tidak ada yang mengajari saya dan itu tidak pernah menjadi tantangan. Semua itu terjadi secara alami. Saya dan istri saya tidak banyak berbelanja karena apa yang kami inginkan dalam hidup pun tidak banyak. Kami menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan, tetapi sebagian besar hal yang kami hargai dan nikmati tidak membutuhkan banyak biaya. Mendaki gunung, berkebun, membaca, menulis, mengajak anjing jalan-jalan.
waktu berkualitas bersama anak-anak, dan sebagainya. Jumlah penghasilan yang kami peroleh selama bertahun-tahun telah berubah drastis, tetapi apa yang kami nikmati tetap sama. Kami akan tetap mencintai satu sama lain meskipun kami miskin, dan memang kami selalu saling menyayangi. Tetapi kami telah mengeluarkan uang yang kami tabung selama bertahun-tahun ini untuk menjadi mandiri, dan saya tidak bisa menggambarkan betapa memuaskannya hal itu. Lebih spesifiknya, istri saya menjadi ibu rumah tangga, dan saya memilih pekerjaan yang menurut saya menarik dan menolak sisanya. Selalu mengutamakan kemandirian daripada penghasilan. Kedua keputusan tersebut memiliki komponen finansial, tetapi rasanya bukan seperti menolak uang, melainkan lebih seperti memilih untuk membeli waktu. Satu-satunya tujuan finansial saya adalah tidur setiap malam dengan perasaan tenang, mengetahui keluarga saya baik-baik saja, dan saya dapat menghabiskan hari berikutnya melakukan apa yang saya inginkan, kapanpun saya mau, dengan siapapun saya mau, selama yang saya mau. Menguasai pasar saham sama sekali tidak menarik bagi saya, membuat tetangga terkesan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Itu tampak seperti tujuan tolok ukur eksternal, di mana kemenangan tidak ditentukan oleh seberapa baik kinerja Anda, tetapi hanya oleh apakah Anda lebih baik dibandingkan orang asing. Bagi saya, hal itu selalu tampak seperti permainan yang sia-sia. Kemandirian menawarkan ROI tertinggi yang dapat dibeli dengan uang, dan saya rasa itu bahkan tidak mendekati. Kehidupan finansial kami sangat sederhana. Saya dan istri bertemu di perguruan tinggi, menyatukan keuangan kami segera setelahnya sebelum kami menikah. Dan kami tidak terlalu banyak membicarakan uang karena tidak banyak yang perlu dibicarakan. Tidak ada anggaran, tidak ada spreadsheet yang terperinci, tanpa strategi yang rumit atau target yang dipaksakan. Seluruh kekayaan bersih kami terdiri atas rumah, uang tunai, reksadana, dan saham Markel Group, tempat saya menjadi anggota direksinya. Kami sama sekali tidak memiliki utang. Kami membeli hampir semua yang kami inginkan, tetapi karena keinginan kami memang tidak banyak, hal itu tidak pernah menjadi masalah. Itu sudah berlaku sejak penghasilan kami sangat kecil dan tetap berlaku pada masa-masa penghasilan kami paling tinggi. Kami juga mencoba berbagai pilihan gaya hidup dan pengeluaran selama bertahun-tahun, sehingga kami yakin tidak pernah mengorbankan kesenangan kami demi menabung lebih banyak. Semuanya tidak selalu berjalan sempurna. Saya pernah membuat investasi buruk, keputusan bodoh, dan seperti kebanyakan orang tua, saya dan istri saya bertanya-tanya apakah kami mewariskan nilai-nilai keuangan yang tepat kepada anak-anak kami. Siapapun yang menyadari begitu banyaknya cara hidup dan ketidaksempurnaan di dalamnya, tak bisa dengan jujur mengklaim ia selalu benar dalam segala hal. Saya juga telah mengubah pikiran saya tentang banyak hal selama bertahun-tahun ini, dan pelajaran yang tepat dari mengubah pikiran Anda adalah bertanya-tanya keyakinan lain manakah yang pada akhirnya akan Anda ganti. Ketika Anda menerima permasalahan uang bisa menjadi sangat rumit, Anda mulai menghargai kesederhanaan yang cukup baik dibandingkan kenyamanan palsu dari kompleksitas. Selama bertahun-tahun ini, saya telah menemukan beberapa pemikiran sederhana yang memandu cara saya memandang uang di rumah tangga saya sendiri. Berbelanja lebih sedikit daripada yang Anda hasilkan. Compounding secara diam-diam. Uang melayani Anda, bukan sebaliknya. Tidak ada yang benar-benar memikirkan Anda sesering dan sedalam Anda memikirkan diri Anda sendiri. Kemandirian adalah kemakmuran. Kesehatan adalah kemakmuran. Berusahalah untuk menjadi leluhur yang baik. Cintai keluarga Anda. Itu daftar yang cukup lengkap. Sekarang mari kita kembali ke Kevin Costner. Benjamin Franklin tidak mengatakan kejujuran adalah moral terbaik. Dia mengatakan kejujuran adalah kebijakan terbaik. Itulah yang akan membantu Anda dan menempatkan Anda pada posisi terbaik, menghasilkan uang paling banyak dalam jangka panjang. Ada korelasinya dengan kebaikan. Ada dua alasan untuk bersikap baik kepada semua orang.
Pertama, karena alasan moral, kedua, karena alasan egois. Secara moral, Anda harus melakukannya karena Anda berempati. Secara egois, Anda harus melakukannya karena mudah untuk meremehkan seberapa banyak orang yang kelak akan Anda andalkan untuk membantu Anda. Dan Anda hanya bisa mendapatkan bantuan mereka jika Anda tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Cerita Kevin Costner adalah contoh yang bagus tentang bagaimana kita sering tak pernah tahu dari mana bantuan dalam hidup ini bisa datang dan bagaimana orang yang tidak terlihat seperti gambaran kesuksesan sebenarnya memiliki kebijaksanaan yang Anda cari. Dunia ini timpang dari dahulu, selalu begitu dan akan selalu demikian. Keterampilan memang timpang, jadi itu lebih baik. Namun, asosiasi spontan antara kekayaan dan kebijaksanaan menjadi berbahaya ketika Anda menganggapnya mutlak. Kita beruntung hidup di dunia yang begitu kaya, dengan begitu banyak peluang dan begitu banyak kelimpahan materi. Namun kini juga menjadi lebih mudah untuk berasumsi secara berbahaya bahwa hanya orang-orang yang berpakaian dengan cara tertentu, hidup dengan cara tertentu, atau berpenghasilan tertentu yang layak diperhatikan. Jadi saya ingin mengajukan satu pemikiran terakhir tentang uang. Makin beruntung Anda, seharusnya Anda makin ramah dan rendah hati. Memiliki uang dapat menonjolkan diri Anda, tetapi juga dapat membutakan Anda terhadap siapa orang lain. Jika Anda cukup beruntung tinggal di wilayah yang makmur, di era yang makmur, dikelilingi oleh kemampuan untuk belajar tentang dunia dan dapat mengekspresikan diri Anda, seorang penerima manfaat dari akumulasi upaya dan kebijaksanaan dari 100 miliar orang sebelum Anda. Makin penting bagi Anda untuk menyadari dan menghargai hal-hal yang tak mampu dibeli dengan uang. Sadari bahwa memiliki uang mungkin bisa memperindah atau meningkatkan kualitas kehidupan yang sudah luar biasa. Tetapi uang tidak dapat menciptakan kehidupan itu dari nol. Pahami bahwa orang-orang yang telah membuat keputusan yang berbeda dari Anda dan berakhir dengan hasil yang berbeda dari Anda bisa jadi sama cerdas, lucu, berwawasan luas, dan berharga seperti Anda. Mereka apa mereka melakukan apa yang masuk akal bagi mereka dan mereka berusaha menemukan jalan mereka di dunia yang kompleks. Anda melakukan apa yang masuk akal bagi Anda dan Anda berusaha menemukan jalan Anda di dunia yang kompleks ini. Dan kini kita berakhir tepat di tempat kita memulai dengan pengingat bahwa semua perilaku masuk akal dengan informasi yang cukup dan kita semua sedang mencari kehidupan yang sederhana.